warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah yang soleh dan soleha? Semoga semuanya sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar dengan tema binatang ciptaan Allah. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang binatang serangga ciptaan Allah. Yuk sama-sama kita simak. Kupu-kupu. Nah, siapa yang suka dengan kupu-kupu? Masya Allah, kupu-kupu ini merupakan binatang ciptaan Allah yang terlihat cantik ya nak. Tapi siapa sangka ternyata kupu-kupu yang cantik ini berasal dari telur-telur kecil di atas dedaunan. Telur-telur kecil itu menetas dan keluarlah seekor ulat yang menggelikan. Ulat-ulat suka sekali makan daun-daun tumbuhan, sehingga mereka cepat bertumbuh besar. Setelah tumbuh besar, ulat-ulat itu membuat cangkang yang keras yang biasa disebut kepompong. Ulat-ulat besar itu berdiam diri di dalam kepompong yang mereka buat. Nah, setelah itu, ulat-ulat besar tersebut keluar dari dalam kepompong dan bentuknya menjadi berubah, menjadi sangat cantik. Ulat-ulat itu berubah menjadi kupu-kupu yang lucu. Kupu-kupu suka sekali hinggap di beberapa bunga untuk menghisap sari bunga yang manis. Sari bunga yang manis inilah yang membuat kupu-kupu kuat untuk bisa terbang. Nah, binatang serangga ciptaan Allah lainnya adalah capung. Siapa yang pernah melihat capung? Wah, semuanya pasti pernah melihat capung. Capung adalah serangga yang memiliki dua pasang sayap. Capung juga memiliki rahang yang sangat tajam. Capung dapat terbang ke segala arah dengan dua pasang sayapnya. Selain itu, capung juga memiliki mata yang cukup besar dan tajam, sehingga capung dapat melihat dengan jelas binatang-binatang yang lebih kecil darinya. Masya Allah, luar biasa sekali binatang ciptaan Allah ini. Selanjutnya ada lalat. Lalat merupakan serangga yang memiliki penciuman yang tajam. Kita sering menemui lalat hinggap di tempat yang kotor atau di tumpukan sampah. Tapi tahukah anak-anak, walaupun lalat terlihat kotor, ternyata pada bagian sayap lalat dapat menyehatkan loh. Karena pada sayap lalat terdapat zat yang berkhasiat untuk mengobati beberapa penyakit. Tapi sayangnya, selain bagian sayapnya yang menyehatkan, ternyata pada bagian tubuh lalat yang lain dapat menempel 200 bakteri atau kuman yang dapat juga menyebabkan penyakit. Binatang ciptaan Allah lainnya adalah lebah. Lebah merupakan serangga yang dapat menghasilkan madu. Lebah madu pekerja terbang hingga 5 km untuk mencari bunga dan menghisap nektar bunga tersebut. Nektar merupakan bahan utama dalam membuat madu. Nah, anak-anak siapa yang suka madu? Madu enak, manis, dan menyehatkan. Keutamaan lebah dalam menghasilkan madu ini telah Allah sebutkan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 69. Subhanallah, luar biasa sekali binatang ciptaan Allah yang satu ini. Selanjutnya ada nyamuk. Nah, anak-anak siapa yang pernah digigit nyamuk? Wah, pasti semuanya pernah digigit nyamuk ya. Tapi ternyata nyamuk ini tidak memiliki gigi loh.
Nyamuk hinggap di tubuh manusia untuk menghisap darah. Nyamuk menggunakan bagian tubuh yang bernama proboscis atau sejenis jarum yang digunakan untuk menembus kulit mangsanya. Nah, jarum inilah yang menyebabkan rasa gatal ketika ada nyamuk yang hinggap di kulit kita. Kepik. Kepik adalah serangga berukuran kecil yang berwarna merah, kuning, dan jingga dengan 7 titik hitam di punggungnya. Tubuh kepik berbentuk seperti kubah dengan kaki-kaki pendek di bawah tubuhnya. Kaki kepik berjumlah 3 pasang atau 6 kaki. Kepik adalah serangga kecil yang dapat terbang. Kepik terbang dengan mengepakkan sayap belakangnya. Sayap kepik berjumlah 3 pasang atau 6 sayap. Kepik suka memakan kutu-kutu daun yang merusak tanaman. Wah, hebat ya. Kepik-kepik kecil ini menjaga tanaman petani dengan memakan kutu-kutu kecil dan hama yang merusak tanaman petani. Oleh karena itu, petani suka sekali dengan kepik. Karena kepik telah membantu para petani untuk membasmi hama pada tanaman. Semut. Semut adalah serangga yang hidup berkoloni atau berkelompok. Tahukah anak-anak, di bumi ini ada sekitar 12.000 jenis semut. Wah, banyak sekali ya jenisnya. Dan tahukah anak-anak, ukuran tubuh semut itu berkisar antara 2 sampai 25 mm. Semut memiliki 4 macam warna. Ada yang berwarna kuning, coklat, merah, dan hitam. Semut adalah hewan yang suka bergotong royong dan rajin bekerja. Mereka bekerja bersama-sama untuk mengumpulkan makanan. Semut suka dengan makanan yang manis. Karena pada makanan manis ada kandungan yang membuat semut jadi lebih bertenaga ketika mereka bekerja. Hebat ya, semut memang binatang yang rajin. Nah, karena semut ini adalah binatang yang rajin dan kompak, Allah telah menyebutkan kisah semut ini dalam surat An-Naml ayat 18 dan 19. Nah, alhamdulillah tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan tentang binatang serangga ciptaan Allah. Bagaimana? Menarik bukan? Masya Allah ya, ternyata binatang serangga ciptaan Allah itu memiliki keunikan dan ciri khas yang berbeda-beda. Nanti anak-anak bisa tuh lihat secara langsung di lingkungan sekitar anak-anak. Pesan dari Ustadzah, semoga anak-anak tetap semangat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan ya nak, dengan makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan. Sekian dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.